Hai parents, perkenalkan saya Nadia, seorang psikolog anak dan remaja. Sebagai orang tua, kita pasti pengen tahu nih, apakah anak kita udah berkembang optimal atau belum? Anda mau tahu nggak? Penasaran nggak? Apakah anak kita sudah berkembang optimal atau belum? Nah, untuk tahu tentang itu, kita harus tahu tentang perkembangan otak anak pada usia dini. Yang mana sebenarnya itu sangat pesat di masa kehamilan dari trimester ketiga sampai usia anak 2 tahun. Perkembangan otak itu yang paling pesat di 2 tahun pertama kehidupan dari seseorang. Nah, kalau perkembangan fisik dan perkembangan seksual atau reproduksi itu nanti akan berjalan ketika mereka sudah lahir. Nah, perkembangan otak ini kita lihat di sini ada grafiknya sangat pesat sekali sampai 2 tahun. Dan perkembangan otak ini dipengaruhi oleh 2 hal, genetik, bawaan dari orang tuanya, dan yang faktor kedua adalah lingkungan. Semuanya 50-50. Jadi genetik 50%, lingkungan juga 50%. Nah, di lingkungan ada 3 aspek utama. Apa aja itu? Yang pertama, masa kehamilan dan kelahiran. Apakah nutrisinya cukup? Apakah terinfeksi virus, penyakit pada saat kehamilan? Bagaimana proses kelahirannya? Itu juga sangat mempengaruhi perkembangan otak anak. Lalu yang kedua, nutrisi. Nutrisi ini bukan hanya ketika mengandung masa kehamilan, tapi sepanjang anak itu setelah lahir. Dari susu, ASI, atau makanan pendamping ASI. Dan juga ketika mereka makan seperti kita pada umumnya. Lalu yang ketiga, faktor yang tidak kalah penting adalah stimulasi. Kegiatan apa yang anak itu lakukan setelah mereka lahir. Nah, kenapa itu penting? 3 hal ini, karena di otak ada namanya neuron-neuron, seperti jaringan-jaringan listrik yang terjadi itu lewat gerakan-gerakan yang kita lakukan, eksplorasi yang kita lakukan, itu neuron-neuron di otak akan memperbanyak. Ada dendrit dan sinaps juga di neuron itu, yang saling memberikan informasi sehingga akhirnya jadi lebih lebat, seperti jaringan listrik tadi. Nah, neuron-neuron ini akan semakin lebat lewat apa? Lewat aktivitas yang anak itu lakukan. Ketika anak itu tersenyum, ketika anak itu tertawa memegang sesuatu. Mungkin kita berpikir, oh bayi baru lahir, mereka cuma bisa makan, menyusui, atau tidur. Apa yang bisa kita lakukan untuk stimulasi sebenarnya? Padahal itu puncaknya perkembangan otak anak sedang sangat-sangat pesatnya, dimana ketika mereka melihat, ketika mereka mendengar suara ibunya, ketika mereka dibelai, ketika mereka memegang air waktu lagi mandi, lalu sedang menyusui, semua itu proses belajar yang akhirnya mengembangkan banyak neuron-neuron di otak anak-anak. Nah, kenapa itu penting? Karena ada juga efek dari kurangnya stimulasi pada perkembangan otak. Dari video yang kita lihat tentang efek perkembangan otak di anak-anak, di situ kondisi anak-anak Romanian yang mana sedang terjadi perang dunia kedua. Jadi orang tua mereka banyak yang meninggal. Di situ kita lihat mereka jarang ada yang berbicara. Kondisi interaksi sosial, pemahaman itu sangat kurang karena mereka sangat jarang diberikan aktivitas, diajak bicara, bernyanyi apalagi. Kegiatan mereka sangat-sangat minim karena mereka diasuh oleh hanya beberapa orang dikarenakan kurangnya orang dewasa pada zaman itu. Nah, kondisi itu sangat mempengaruhi perkembangan otak. Kita lihat gambar-gambar tersebut bahwa area-area di otak mereka banyak yang menjadi hitam atau mati. Dan volume otak mereka juga lebih kecil daripada otak anak-anak pada umumnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada proses pruning di otak kita. Proses pruning itu adalah kematian sel-sel atau neuron-neuron di otak untuk aktivitas atau kemampuan yang jarang anak itu lakukan. Misalnya, anak itu tidak pernah diajak ngobrol atau jarang diajak bicara.
kemampuan bicaranya bisa berkurang atau bahkan menghilang. Atau anak yang sudah menonton televisi, gadget sejak dini, sehingga kemampuan interaksi dua arah di mana dia harus merespon balik itu jadi berkurang karena dia hanya lihat ke layar yang satu arah, tidak hanya merespon balik. Mungkin komunikasi dan interaksi sosial mereka juga terlihat aneh. Nah, itu terjadi karena pruning itu akan terjadi beberapa kali dalam sepanjang usia manusia, dan yang paling pertama kali terjadi adalah di usia sekitar 2 tahunan, di mana pada saat itu neuron-neuronnya semakin lebat dan akan ada proses pruning atau pemangkasan neuron-neuron itu di usia 2 tahun. Untuk apa sih sebenarnya itu dilakukan? Memang Tuhan memprogram otak manusia untuk bisa berkembang lebih baik. Sama seperti handphone, kalau misalnya memorinya full, pasti akan jadinya nge-hang. Nah, dengan adanya proses pruning, dibuang hal-hal atau kegiatan yang jarang itu anak itu lakukan, dan dia akan meregenerasi untuk aktivitas yang anak itu sering lakukan. Itu tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi sistem saraf pusat. Jadi itu sebenarnya tugas pruning. Cuma yang jadi bahaya adalah ketika kegiatan-kegiatan yang penting bagi anak itu akhirnya dipangkas karena jarang dilakukan si anak. Oleh karena itu penting untuk kita pahamin bahwa sebenarnya di 5 tahun pertama itu adalah pesat-pesatnya semua kemampuan anak. Pesatnya semua keterampilan dari bahasa, komunikasi, interaksi, pemahaman, fisik, dan banyak lainnya. Semuanya di 5 tahun pertama. Jadi gimana dong caranya supaya otak bisa berkembang optimal? Yang paling penting adalah yang kita bisa lakukan mengoptimalkan 3 aspek yang tadi dari lingkungan. 1. Kehamilan dan kelahiran dipersiapkan, nutrisi dijaga, kesehatan dijaga, dan melakukan banyak aktivitas yang berguna bagi proses kehamilan itu sendiri. Lalu yang kedua, nutrisi. Pada saat kehamilan, pada saat anak itu lahir, dari menyusui, susu, ASI, ataupun makanan lainnya. Lalu yang ketiga, berikan kegiatan-kegiatan yang berguna buat mereka, eksplorasi. Berikan kesempatan mereka belajar dari lingkungannya. Dengan memberikan banyak kesempatan, mereka bisa belajar dari lingkungannya dengan memegang, menyentuh, merasakan, melihat. Lewat semua panca inderanya itu akan sangat membantu mereka untuk belajar. Dan yang paling penting ketika memberikan stimulasi itu dengan nurturing. Jadi kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya pelukan, dekapan, ciuman, tapi juga emotional support untuk mereka bisa berkembang. Misalnya anaknya baru belajar berjalan, kita memberikan support, ayo dek, kesini, ada mama di sini, ibu jagain misalnya. Memberikan dukungan pada saat-saat mereka merasa tidak nyaman, ketika misalnya mereka rewel, menangis. Kita yang mencari tahu apa yang tidak nyaman buat mereka, lalu memberikan rasa nyaman. Dengan memberikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan emosi negatif, dan kita bantu menenangkan. Lingkungan yang suportif seperti tadi, itu adalah landasan untuk pembelajaran anak. Dan sangat penting untuk proses belajar mereka di kemudian hari. Hari ini saya akan mengundang satu tamu yang sangat spesial. Dari pengalamannya beliau, kita bisa belajar banyak tentang menjadi orang tua pastinya. Yuk kita dengarkan pembahasan mereka. Halo, sehat-sehat? Sehat. Wah, Bentar ya. kita langsung ngobrol aja ya. Saya panggilnya Bu Christine. Oke. Saya penasaran sih sebenarnya. Kan tadi kita bahas tentang perkembangan otak nih, bahwa penting banget sebenarnya orang tua mendampingi anak dalam tumbuh kembang mereka. Nah, Ibu Christine kan anaknya udah 2, terus suami harus berpergian ke luar negeri untuk bekerja ya. Maksudnya itu tantangannya pasti lebih
lebih challenging ya, lebih sulit. Bisa diceritain nggak kira-kira gimana? Ya pasti challenging banget karena kita kan anak-anak kan udah 2, apalagi waktu ya anak yang kedua tuh, anak pertama masih kecil. Jadi mau nggak mau kan, namanya kita ibu baru terus dapat adik lagi, jadi gimana ya, kayak kadang-kadang ada baby blues macam itulah gitu kan. Tapi untungnya saya didampingin sama ibu saya, kebetulan masih ada kan, jadi bisa jadi bantulah sama dia karena suami juga kan jarang di rumah gitu. Nah kalau suami sendiri paling supportnya sih yang paling penting buat kita ya, ibu-ibu yang anak masih kecil tapi tinggal, support melalui video call atau nanya kabar lagi ngapain anak, itu sih yang buat saya kayak obat gitu loh. Dia nggak di samping kita tapi dia tuh ada support melalui batin aja. Menurut saya sih itu ya, karena nggak mudah juga buat kita seorang ibu, nggak ada suami, anak masih kecil-kecil, tapi dengan adanya support yang seperti itu buat saya tuh semangat baru gitu. Jadi menghargai hal-hal ya effort yang bisa dilakukan dua belah pihak ya untuk membantu tetap proses perkembangan anak bisa optimal. Jadi kitanya pun juga dalam keadaan kondisinya harus oke ya, karena kayak tadi misalnya kita pun lagi ngerasa cemas, takut, bingung, akan mempengaruhi interaksi kita ke anak-anak juga. Iya, pasti akan ngaruh kalau kitanya apa, kalau mereka kita cranky, kita anak-anak ngaruh juga ke anak-anak. Kitanya sedih, kitanya bawaannya marah-marah, udah pasti kan gak enak juga. Selain dibantu ibu tadi, Ibu Christine kan juga memahami pentingnya nih perkembangan buat anak gitu. Apa kira-kira yang usaha yang dilakukan sehingga akhirnya anak-anak nih berkembang dengan baik ya? Sekarang udah umur berapa ya anaknya? Anakku yang pertama umurnya 6,5, 5,5. Yang kedua 4,5 tahun. Oh bedanya setahun berarti ya? Ya, setahun 2 bulan deh. Iya pasti nggak mudah, yang satu masih bayi banget ya? Iya, udah. Adiknya lahir tuh kakaknya baru 1 tahun 6 bulan ya. Jadi waktu itu udah berbiasi juga ya pertama. Apa yang misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya Ibu Christine lakukan di rumah untuk bantu dua-duanya, apalagi di usia yang jaraknya nggak beda jauh ya, supaya mereka tetap berkembang sesuai usianya, target kemampuan mereka. Mungkin dengan sharing waktu yang jangan terlalu banyak sama kecil, kita juga seperti itu sih, karena kalau kita kan kadang-kadang ibu kadang-kadang lebih banyak waktu sama adiknya. Jadi kakaknya nih agak kurang perhatian. Jadi terus kadang-kadang dikit mungkin kan jadi ibu plus buat anak-anak, kira perkembangannya jadi nggak baik gitu kan. Jadi mengusahakan ya. Mengusahakan supaya dua anak ini bisa dapat waktu yang maksimal, main sama mereka juga maksimal, kakaknya gitu bareng sih. Itu main bareng waktu lagi bayi, ada cemburu-cemburuannya biasanya ya kalau kakak baru. Gimana tuh ibu kira-kira siasatinnya? Nah itu dia sih, waktu itu agak sulit karena kan kita sebagai orang tua udah berusaha juga ngebagi misalkan namanya main sama kakaknya sekian jam sama adiknya, cuman tetap namanya anak-anak kan, apalagi nih dengan perbedaan umur yang nggak begitu jauh, jadi jelas mah tetap aja pasti ada gitu. Cuman ya balik lagi di kasihan gitu, kalau ya nih adik, kita ada adik jadi bisa rame rumahnya, atau kadang-kadang kan kita ajak juga bahwa kakak nih harus tanggung jawab sama adiknya, jadi adiknya tuh bukan berarti perhatian jadi terbagi gitu kan, tapi bisa
justru ada temannya, rumah jadi rame. Jadi kasih pengertian lah, iya, seperti itu. dijelaskan ya, maksudnya kondisi norma-norma nilai-nilai keluarganya dimasukkan, misalnya tadi yang harus dilakukan kakaknya dijelaskan juga ya. Dan itu yang jadi bikin seru ya Ibu, maksudnya tiap hari ada percikan berantem-berantemnya ya, yang bikin ngangenin. Iya. Karena anak udah sekolah, jadinya kita di rumah kalau nggak ada mereka jadi sepi. Oh, dua-duanya udah sekolah ya? Dulunya udah sekolah. Iya, yang satu TK ya? Iya, yang satu TK besar, yang satu apa ya? Kalau saya di Al Azhar, jadi dia ada taman Azhar, taman bermain gitu. Tapi di atasnya playgroup sih dibilangnya. Malah sepi ya kalau nggak ada mereka ya? Iya, sepi kalau udah sekolah dua-duanya. Iya, ditungguin ributannya ya. Iya. Nah, untuk bantu misalnya mereka tahu misalnya perkembangan mereka sesuai usia dan memahami misalnya apakah target mereka tercapai, itu biasanya apa yang Ibu lakukan di rumah? Kalau itu sih, kalau kita kan dulu waktu kecil tuh suka ada kontrol imunisasi kan. Jadi kadang-kadang suka sharing gitu. Di umur setahun ini apa aja sih dok yang harusnya nih si anak nih udah bisa kan? Umur 6 bulan, setahun, tahun satu apa aja sih dok? Kadang kan kita ibu baru gak paham ya. Iya. Jadi kita memang harus ada konsultasi sama yang lebih tinggi. Jadi aktif juga ya, nanya terus ya, maksudnya sering berkonsultasi dengan dokter spesialis anak untuk tahu target perkembangan mereka ya. Iya, betul. Kan kadang orang tua suka, males deh ke psikolog atau ke dokter, nanti dipikirnya anaknya bermasalah misalnya. Tapi Ibu nggak takut dipikir orang seperti itu misalnya dengan? Enggak sih, apalagi anakku yang kedua itu sticking itu kan memang ada speech delay. Jadi memang waktu dia umur, ya namanya kita udah ada kakak, jadi kita bisa baca anak nih umur sekian kok, bukan memperbandingkan dengan kakaknya sih. Harusnya kan kalau anak setahun udah bisa ngapain waktu itu memang anak saya dua tuh ada bisa dibilang gitu. Jadi di tahap itu kita kebutuhan imunisasi, dokter kan selalu pantau gitu. Oh si King ini udah bisa apa, kan selalu ditanya seperti itu kan. Kalau kita udah bisa ini dok gitu. Nah, kebetulan waktu itu dengan umur yang King yang sekian dia belum bisa kata parah gitu kan. Nah itu kan jadi perhatian khusus kita sebagai ibu gitu. Apakah harus ketemu psikolog untuk membahas ini atau bagaimana? Waktu itu saya dikatain untuk ke tumbuh kembang anak, sekolah tumbuh kembang anak. Ngikutin beberapa teknik. Kalau teknik sih nggak ada rasa takut ya, dibilang anaknya begini, kan setiap anak itu spesial, jadi nggak perlu kita sebagai ibu harus malu mikir punya anak seperti ini tuh harusnya sih nggak muncul seperti itu menurut saya. Iya betul. Jadi terus aktif untuk tahu perkembangan mereka ya, dengan tanya ke dokternya. Lalu sekarang ngikutin saran-saran dari dokternya pastinya ya untuk target perkembangan mereka gitu ya. Dan memang setiap anak spesial ya. Kadang orang tua yang suka bikin kayak pertandingan ya Ibu ya. Ditandingin, aduh anak kamu berat badannya berapa? Tingginya berapa? Udah makan apa? ASI atau bukan? Itu jadi yang kadang-kadang tidak nyaman buat beberapa orang tua ya. Mungkin hampir semua orang tua nggak suka ya ditanyain, apalagi kalau vaksin kan kadang kita suka ketemu nih orang tua yang sama-sama nunggu ya. Nah dengan tadi lebih aktif tanya ke dokter, kira-kira ibu lebih dapat banyak gambaran nggak tentang perkembangan anak? Oh iya pasti, karena kan memang dokter kan lebih paham ya daripada kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita kan kadang-kadang kita ya umur 1 tahun harusnya udah begini, tapi kan kalau anak beda-beda, balik lagi saya bilang. Iya. Memang dokter pun kadang-kadang beda. Jadi si dokter A bilang seperti ini, dokter B bilang seperti ini gitu kan. Memang kita kan dengan adanya
googling apa segala macam di dunia sekarang kan nggak tak lagi deh dapat informasi seperti itu gitu kan, adanya informasi-informasi dari internet gitu kan, kita jadi bisa lebih cari ilmu yang mana sih sebetulnya yang benar gitu. Bisa lebih aktif ya cari informasi terbaru ya, bisa lewat Google, tanya ke dokter atau ke psikolog gitu ya. Tadi ya lebih banyak aktif karena sekarang gampang, semua tinggal googling keluar ya informasinya. Senang banget sih, maksudnya bisa dapat sharing dari ibu ya, maksudnya apalagi dengan kondisi harus membesarkan 2 anak dan sibuk dan juga suaminya sering berpergian ya tadi, dan jarak anaknya deket lagi ya. Dekat. Dan itu pasti penuh tantangan juga ya buat ibu ya. Kira-kira ada tips-tips lain nggak buat para ibu lain supaya lebih strong? Tipsnya sih sebetulnya ya mungkin setiap orang beda-beda. Bahasanya sih intinya menikmati hari-hari menjadi ibu, karena kan itu kan makin lama makin bertambah umurnya. Jadi pada saat mereka udah besar, kita kehilangan nih momen-momen ribut, berantem, sapu-sapu pahit gitu kan. Jadi kalau ya namanya anak nggak mungkin nggak bikin pusing kadang-kadang di rumah. Iya. Dinikmatin sih, semua dinikmatin, bersyukur apapun keadaan anak itu. Karena kan balik lagi anak itu gift ya, kita nggak bisa memperbandingkan anak si A, si B, si C gitu. Jadi kita memang harus ya apa ya istilahnya ya bersyukur sama anak ini. Iya betul, itu bikin kita jadi lebih strong ya, karena pasti ada yang bisa disyukurin ya. Iya. Walaupun anak-anak misalnya ada yang kondisinya spesial pun dengan kebutuhan khusus yang lain, pasti ada yang bisa disyukuri dan lebih aktif untuk mencari informasi terbaru tentang tumbuh kembang anak ya, pastinya untuk membantu kita update terus. Betul. Zaman sekarang sangat penting banget informasi-informasi yang ada di internet sekarang. Buat kita ibu kita harus cerdik juga gitu kan, harus cerdik cari tahu, karena memang apalagi yang ibu-ibu baru yang belum sama sekali ada pengalaman, itu penting banget sih. Iya betul, setuju. Nanti kita sama-sama googling. Iya, semoga video ini bisa jadi bermakna buat banyak orang tua lain, memberikan insight bahwa penting banget kita memahami perkembangan anak ya, ibu. Walaupun kondisinya suami harus sibuk dan kita juga ada kesibukan, tapi tetap mereka jadi prioritas kita dengan lebih aktif ya. Tadi tanya ke profesional. Terus kita juga keep update ya, berarti memperhatikan mereka. Oh nih kok adiknya sama kakaknya mungkin ada sesuatu yang berbeda karena memang tiap anak spesial gitu. Berarti kan kita memperhatikan nih perkembangan mereka kan, jadi sampai tahu ada yang berbeda misalnya gitu. Dan tetap mencari hal-hal yang bisa disyukuri, karena memang ini kayak perjalanan maraton ya, panjang. Iya, thank you waktunya, senang bisa ngobrol. Kapan-kapan ngobrol lagi deh dengan topik yang lain. Bisa. Seru banget soalnya. Seru banget ya. Oke, bye. Bye. Ya, hari ini seru banget setelah sharing dengan Ibu Christine tentang pengalamannya dengan 2 anaknya dan kondisi rumahnya dengan pekerjaan suami yang harus pergi ke luar negeri, dengan jarak anak yang berdekatan. Ibu Christine sangat memperhatikan perkembangan anak, jadi terus update tentang perkembangan anak lewat informasi dari internet misalnya, lalu juga mencari tahu informasi dari para profesional seperti dokter spesialis anak atau psikolog, lalu juga memperhatikan detail perkembangan tiap anaknya. Jadi bila merasakan ada perubahan perilaku anak ataupun ada yang tidak sesuai nih, mungkin ada yang berbeda, jangan ragu untuk tanya atau konsultasikan dengan para dokter atau psikolog anak, karena semakin dini kita memahami tantangannya dan masalahnya buat anak, akan semakin tinggi keberhasilan nanti kedepannya di tumbuh kembang mereka.
Nah, dengan kita memahami itu akan sangat membantu perkembangan mereka menjadi lebih optimal. Jangan lupa setelah nonton video ini jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe, dan semoga bisa berguna buat semuanya untuk lebih memahami perkembangan anak. Yuk kita sama-sama strong untuk bisa memberikan lingkungan yang terbaik bagi anak-anak kita.